Salam jumpa kembali pemirsa yang menyaksikan melalui RRI Net. Senang sekali malam ini saya Bayu Firmansyah kembali temani Anda dalam sebuah obrolan budaya yang mana ini kita ada dalam nuansa kemerdekaan di bulan Agustus tahun ini. Dan kita akan bincang-bincang tentang penguatan nilai budaya mengisi kemerdekaan. Malam ini bersama saya telah hadir Dr. Abdul Alim SPD MSI, Akademisi Fakultas Budaya Universitas Halu Oleo Kendari. Selamat malam Pak Alim. Selamat malam. Sehat ya Pak Alim? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya Pak ya. Dan juga tetap selalu prokes kitanya ini. Juga sudah hadir bersama kita Duta Budaya dan Rempah Indonesia Sultra. Ada Nening Febriani. Selamat malam Kak Nening. Selamat malam Kak. Iya Kak Nening. Kabarnya Kak Nening ini tanggal 18 ini ada kegiatan pelayaran ya. Tapi karena pandemi jadi ditunda dulu ya begitu ya Kak Nening? Iya Kak, ditunda. Nanti kita akan coba bicara banyak tentang itu ya, ada korelasi tentang budaya. Iya, nah, yang menyaksikan melalui RRNet pemirsa bahwa masalah penguatan tentang kemerdekaan, apalagi korelasinya dengan nilai budaya, tentu itu akan begitu panjang. Apalagi kalau menggali dari sisi historikalnya, baik itu di Sultra maupun di Indonesia secara umum. Sebagaimana kita tahu, mungkin kita menganggapnya bahwa ini adalah zaman kecanggihan teknologi, di mana di saat-saat seperti zaman sekarang, milenial itu selalu berada di garda terdepan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, generasi ini ada yang terpuruk. Sehingga esensi untuk mengisi kemerdekaan banyak di antara yang terjerumus, baik itu narkoba maupun kriminal. Bagaimana kemudian kita mengembalikan dari sisi nilai kebudayaan itu untuk mengisi kemerdekaan yang ada di Sultra maupun di Indonesia secara umumnya. Saya ke Pak Alim. Pak Alim, mungkin kalau kita flashback begitu ya, sekaligus kita mengingat kembali bagaimana sih dari segi nilai kebudayaan, adat istiadatnya, baik di zaman dulu sebelum merdeka maupun di awal-awal kemerdekaan kita di Sultra, Pak Alim. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau flashback mengenai kemerdekaan yang sekarang kita sudah rasakan, kalau kita mau flashback pada masa lalu sebelum kemerdekaan, memang nilai-nilai budaya yang ada itu sekarang yang pada saat itu sifatnya lebih parsial, lebih kolokalan. Sehingga dalam perkembangan, artinya kolokalan ini sifatnya ke daerah-daerahan. Ya, itu persatuan-persatuan yang ada. Sehingga masyarakat kita sebelum Indonesia ini terbentuk memang lebih resistensi mempertahankan daerah masing-masing atau wilayah masing-masing. Ya, itulah yang dimanfaatkan oleh Belanda masuk ke Indonesia yang awalnya hanya cuman berdagang, mencari rempah-rempah. Pada proses kemudian berjalan dia memanfaatkan situasi itu. Ya, karena itu sifatnya parsial sehingga gampang sekali menguasai wilayah Indonesia. Sehingga dengan ini terjadi penjajahan. Ya, istilahnya divide et impera itu memecah belah. Sehingga dalam proses selanjutnya penjajahan dilakukan kurang lebih 350 tahun, dan pada proses selanjutnya perkembangan masyarakat kita mulai berubah dengan adanya golongan terpelajar, sehingga dengan adanya golongan terpelajar ini menimbulkan kesadaran bagaimana kita bersatu menghadapi situasi seperti ini. Memang di awal kemerdekaan kita nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat itu perlu saya tegaskan masih sifatnya lokal kedaerahan masing-masing. Dengan adanya golongan terpelajar yang sekolah, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat kita untuk bagaimana kita terhindar dari keluar dari penjajahan tersebut. Jadi nilai-nilai lokal, misalkan kita di daerah Sulawesi Tenggara ada namanya katakanlah orang tua laki katanya Mepoko Aso, itu persatuan dan kesatuan. Medulu bersatu dipadu dalam menghadapi kemerdekaan itu, atau menghadapi apa saja yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan suatu daerah. Ya, dalam konteks kemerdekaan ini tentunya kita harus kembali melihat nilai-nilai lokal kita, bagaimana nilai ini mempunyai arti bagaimana kita tetap bersatu
dalam menghadapi situasi, misalkan situasi pandemi, kita harus bersatu. Iya. Ya, tentunya di era global sekarang ini dalam rangka era disrupsi, katakanlah bagaimana kita supaya terhindar daripada hal-hal yang sifatnya tadi dikatakan di awal itu hal-hal yang negatif, adanya narkoba. Tentu di era disrupsi disrupsi ini atau era inovasi, semua kita sudah pegang dalam misalkan HP. Nah, itu bagaimana nilai-nilai kesadaran di sini yang harus kita bangkitkan, yaitu bagaimana kita mempertahankannya, kita memperkuat dulu nilai spiritualnya dan materialistisnya di dalam mengisi kemerdekaan. Artinya saya ingin katakan bahwa dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya kearifan, nilai-nilai lokal ini harus memang dikembangkan, karena inilah akar budaya kita. Akarnya. Akar budaya kita yang mendasari kesadaran persatuan kita, karena masing-masing daerah seperti ya Sulawesi Tenggara ada Mepoka dulu, ada Mepoko Aso, itulah nilai-nilai budaya. Nah, tentunya dalam perkembangan selanjutnya, apalagi ini pemerintah daerah, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mencanangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Intinya dari pemajuan kebudayaan ini adalah bagaimana membangkitkan atau melestarikan, mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang penuh kearifan di dalamnya. Karena memang ini, seperti nanti Nening Febriani akan ikut Muhibah Budaya jalur rempah nanti dari Papua sampai ke barat, itu nanti akan menelusuri jalur-jalur rempah. Artinya di sini itu adalah salah satu perkembangan pemajuan kebudayaan, pokok-pokok pikiran di dalam pemajuan kebudayaan itu yang akan dikembangkan. Itu bisa dianggap juga kayak golongan terpelajar juga atau bagaimana? Iya, Kembali golongan terpelajar. salah satunya yang demikian itu ya. Dan memang diikuti pesertanya ya golongan terpelajar, artinya karena golongan terpelajar ini kita harapkan di era disrupsi ini mempunyai talenta yang mumpuni, supaya mereka ada kesadaran di dalamnya, oh begini keadaan, memflashback lagi sejarah bagaimana perjuangan istilahnya secara ini maritim Indonesia, sehingga dengan demikian ada kesadaran generasi kita khususnya milenial melihat historis perjuangan perjalanan kita Indonesia menuju kemerdekaan itu. Baik. Ya. Ini kalau dengan semangat Mepoko Aso gitu ya, bersatu itu ya Pak Alin, itu terasa sekali apalagi saat menjelang kita merebut kemerdekaan, di mana banyaklah mungkin cerita-cerita sejarah yang diantaranya hingga kemudian proklamasi waktu itu dikumandangkan. Tapi ini kayaknya bukan rahasia umum lah, bukan rahasia khusus lagi, bahwa kadang semangat persatuan itu di zaman-zaman seperti sekarang ini mulai kendor begitu. Paling ini kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kalau Pak Ali menakar dan melihatnya? Ya, mulai kendor ya. Jadi kalau saya menangkapnya, kalau kita flashback lagi, Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan sangat sederhana peralatannya. Iya. Ya, itu prosesnya. Tapi toh menghadapi menghadapi penjajah yang sudah modern, sudah menggunakan senjata pada saat itu, toh bisa memenangkan pertarungan kemerdekaan, merebut kemerdekaan itu melalui proses. Apa yang harus kita petik dari situ? Karena identitas, harga diri harus dipertahankan. Itu juga karena ada persatuan yang kuat. Ya, di situ yang kita bisa ambil ya. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, bagaimana di era teknologi ini sekarang, seperti yang saya katakan tadi, itu sudah dipegang dunia, sudah kita pegang ya melalui tangan, yaitu adanya hadirnya Android, kita bisa buka saja, sehingga menimbulkan ruang informasi yang sangat terbuka, tidak terbatas lagi. Jadi kalau kita melihat ini memang terjadi pergeseran.
nilai-nilai itu, khususnya gampang sekali kita terpengaruh oleh informasi-informasi yang bisa menyesatkan. Radikalisme juga bisa ditimbulkan dari sana dengan informasi-informasi yang tidak begitu akurat. Ini kan bisa membahayakan. Bagaimana cara untuk menanggulangi? Tentu kita harus perkuat pada segi institusi, misalkan memperkuat spiritualitasnya di dalam diri sebagai talenta generasi yang akan datang. Juga kita perkuat bagaimana di era disrupsi ini kemampuan teknologi, dan boleh saya katakan kita harus mampu mendisrupsi diri, menginovasi diri untuk menyesuaikan. Kita menyesuaikan, bukan menyesuaikan, bahkan kita jadi pelaku, misalkan pelaku di dalamnya, tentunya dengan ini memperkuat hal-hal yang lebih sifatnya positif tadi. Ya, saya kira. Kita akan coba diskusi lebih panjang lagi bagaimana kemudian menggali nilai-nilai yang mungkin sejak dahulu ada begitu ya. Karena sekarang kalau kita lihat seperti apa yang ada di genggaman kita, tak heran bahkan yang kita temui malah saling menggunjing, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Semoga itu tidak merata, dan ini penting juga untuk flashback agar kemudian semakin membangkitkan nilai-nilai dari segi kebudayaan untuk mengisi kemerdekaan. Saya ke Kak Neneng dulu. Kak Neneng, bagi saya pribadi ya, mungkin setelah bertemu beberapa dengan teman-teman milenial, mungkin saya hanya bisa menghitung jari beberapa di antara yang mau terlibat dengan masalah kebudayaan, apalagi seperti Kak Neneng, Duta Budaya dan Rempah. Yang seperti tadi Pak Alim sudah bilang nanti mau ikut pelayaran dari Papua sampai ke Barat. Kenapa sih mau terlibat dalam kegiatan seperti ini? Ya, terima kasih Kak. Jadi saya itu tertarik mempelajari tentang budaya. Kebetulan saya juga kuliah di jurusan antropologi yang banyak mempelajari tentang budaya. Jadi menurut saya kebudayaan Indonesia itu mempunyai keunikan gitu. Jadi kalau kita lestarikan keunikan kita, kita akan bawa sampai terkenal begitu di dunia, di skala nasional, skala global begitu. Skala global ya. Terus menurut saya kalau kebudayaan itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kebudayaan itu berasal dari nenek moyang kita, terus berjalan sampai di generasi kita yang akan kita wariskan. Maksud saya kebudayaan itu akan dibawa sampai masa depan gitu ya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kebudayaan yang dari nenek moyang kita yang diwariskan ke kita akan mewariskan lagi ke generasi kedepannya. Nah, kita yang sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk melestarikan kebudayaan ini. Karena saya percaya bahwa jika kita lestarikan kebudayaan kita yang memiliki keunikan dan karakter yang sangat baik, maka kita akan lebih baik lagi ke depannya begitu. Ini satu hal yang menarik kalau bagi saya ya, karena kalau saya melihat yang mungkin seusia Kak Neneng ini, malah yang mereka lebih senang itu budaya-budaya Korea begitu ya. Opa yang begitu-begitulah. Tapi Neneng lebih terfokus dan lebih menggemari ini yang memang mungkin keterpanggilan atau gimana? Ketertarikan dan keterpanggilan sih Kak. Iya. Jadi saya merasa keseruan atau gimana? Iya, kan berbagai macam-macam budaya yang kita sudah pelajari. Terus saya juga merasa terpanggil karena kita memiliki peran penting untuk generasi kedepannya. Karena kalau kita tidak melestarikan kebudayaan itu, siapa lagi gitu. Gitu, bahkan Kak, sampai dalam Duta Budaya dan Rempah ini punya visi dan misi juga ya? Iya Kak. Yang mungkin itu secara menyeluruh, secara global? Secara global Kak. Jadi kita mempunyai visi kebangsaan. Kita harus memiliki kebudayaan yang baik sehingga mampu memproyeksikan nilai-nilai kebudayaan sekaligus mengkontribusikan secara real, gitu Kak. Untuk dalam perspektif jalur rempah Kak.
Difokuskan pada jalur rempah ya. Iya, kita berperan berkontribusi secara real. Iya. Pak Alim, mungkin kalau di dalam kondisi zaman sekarang yang seperti Kak Neneng ini biasa disebut kayak influencer lah begitu ya kan. Iya. Di zaman dulu kita yakin tidak ada sejenis influencer kayak begini demikian, tetapi apakah ada sebuah sisi plus minusnya mungkin perbedaan baik dan baik maupun positifnya yang kemudian agak sedikit bergeser hingga zaman-zaman sekarang terlepas dari masalah modernisasi? Ya, ya kalau melihat pendidikan dulu dengan yang sekarang kita membedakan ya, ruang kalau proses pendidikan dulu yang saya alami ya, yang kita alami memang lebih kepada mengeksplor apa yang belum terlihat, artinya dia belajar melalui dengan banyak membaca atau menelusuri pustaka-pustaka yang ada, dan itu pembelajaran yang kalau zaman dahulu ya kalau kita lihat itu lebih kepada sifatnya parsial, golongan-golongan tertentu saja. Ya kalau dahulu, nanti setelah kemerdekaan pendidikan itu lebih sifatnya lebih bebas dan terbuka sehingga lebih bebas untuk tidak menggolongkan siapa. Tapi dengan pendidikan yang sekarang semua golongan bisa mengikuti, hanya tinggal kemampuan ekonominya saja. Dan juga sistem pembelajaran seperti yang saya katakan tadi, kalau pembelajaran dulu kita lebih sifatnya manual, kita lebih banyak ke perpustakaan, tapi dengan adanya sekarang yang informasi sudah ada di genggaman, belajar lebih luas, informasi gampang sekali diterima, dan kepustakaan referensi juga gampang, dan prosesnya itu lebih mudah dicerna. Tetapi dari sisi pendidikan ini sekarang ada lagi program pemerintah, khususnya Menteri Kementerian Pendidikan itu ada namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini tidak semata-mata linear saja dengan ilmu yang dimiliki, tetapi harus tidak multidisiplin, tetapi harus transdisiplin. Artinya Neneng misalkan di jurusan antropologi, tetapi dia harus juga misalkan lebih bebas memilih untuk mempersiapkan diri, misalkan dia harus berada di jurusan ekonomi. Itulah gambaran bahwa kemerdekaan belajar, artinya kemerdekaan belajar ini lebih bebas kita. Kalau dulu kita, kalau seperti yang lalu-lalu masih terikat dengan satu program studi. Tapi ini dalam rangka untuk mempersiapkan generasi kita supaya lebih memahami apa yang istilahnya jurusan atau program yang lain yang kalau dulu ada, saya ingat sekali ada program Menteri saya ingat sekali Lean and Make ya. Lean and Make itu artinya sesuai dengan jurusannya, tetapi dia harus praktek di tempat lain. Hampir sama kurang lebih ini. Jadi kalau kita pembelajaran di era global sekarang ini memang apalagi di era pandemik ini. Jadi ada penurunan dan saya merasakan ada penurunan cara pembelajaran, lebih mungkin karena situasinya lebih pandemik. Jadi orang terlena dengan hal yang demikian sehingga berpengaruh pada nilai-nilai yang diperoleh, dan sistem pembelajaran juga pengetahuan tidak maksimal ya. Saya kira itu. Kalau Pak Alim menganggapnya kayak kurang tidak maksimal begitu ya. Tapi kalau Neneng begitu sebagai milenial mungkin kita menyebutnya, dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, apakah itu bagi Neneng ya maupun yang Neneng lihat di sekitaran, tapi ini khusus untuk Neneng dulu, itu sangat membantu Neneng untuk mungkin dari segi menggali wawasan maupun juga membaca referensi dan lain sebagainya? Ya betul sekali Kak, karena dengan adanya hal tersebut kita lebih mudah untuk mencari wawasan baru, mendapat wawasan baru dari luar. Tapi kalau teman-teman di sekitaran ini yang mungkin sebaya sama Kak Neneng, mayoritas mereka begitu juga atau mungkin punya kesibukan sendiri dengan kecanggihan yang mereka miliki? Sibuk-sibuk sendiri saja Kak. Iya, Kak. Sibuk-sibuk sendiri ya. Iya. Tapi di situ mungkin ada peran Neneng mungkin yang bisa hadir secara perlahan-lahan yang mungkin menyampaikan kepada mereka, atau bagaimana kemudian untuk merangkul teman-teman yang lainnya?
cara saya untuk merangkul teman-teman sebaya saya di generasi Z ini, saya sih memasuki mereka secara perlahan-lahan dengan cara memperkenalkan kebudayaan yang lebih menarik dan lebih milenial gitu. Baik. Khususnya kayak seperti rempah ini, cara saya mengenalkan ke mereka mungkin lewat misalnya ada teman saya yang suka kopi, terus di kopi itu ada yang bisa dicampurkan rempah, itu yang unik, jadi dia suka, jadi mulai dari situ itu akan menambah kecintaan dia terhadap rempah, gitu. Begitu ya, apalagi kalau sudah menggali historical di Indonesia, kopi kita punya salah satu yang the best juga, bahkan ukuran dunia, gitu ya. Paling ada yang mau ditambahkan Paling? Ya, jadi istilahnya kalau di era pandemi, artinya selain dari apa yang disampaikan tadi, memang kami sebagai juga tenaga akademi, sebagai dosen misalkan dalam untuk memperkenalkan budaya-budaya kepada mahasiswa itu lebih sifatnya tematik ya. Lebih sifatnya tematik, misalkan di arkeologi itu lebih banyak kita, misalkan saya sementara ini selain dari antropologi saya juga di arkeologi. Jadi ke mahasiswanya itu saya sampaikan, Anda buat konten YouTube dengan latar misalkan peninggalan-peninggalan sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah, nanti ungkapkan di situ tahun berapa dan siapa yang membuat. Mereka membuat konten YouTube itu sebagai tugas daripada mereka, sehingga bisa dilihat, mereka bisa praktek. Dan alhamdulillah mereka rata-rata mampu membuat itu dengan konten YouTube. Nah, itu sifatnya yang lebih tematik. Jadi melihat seperti ini, misalkan ikut jalur rempah. Itu lebih sifatnya tematik, tapi lebih tematik karena harus mengikuti jalur-jalur kuno maritim apa yang dilalui, misalkan dari Papua melalui Ambon sehingga mampir di Makassar. Itu pelabuhan-pelabuhan yang dulu memang berperan penting dalam menghubungkan Nusantara ini dalam rangka untuk sifatnya interaksi dengan dunia luar dalam pelayaran, khususnya perdagangan. Nah, ini lebih sifatnya tematik. Jadi terkait dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, dan juga akhirnya timbul kesadaran kepada generasi yang sekarang ini, yang sekarang ini bisa mereka sadar, oh seperti ini keadaan Indonesia, pelayaran kita terpisah dengan pula, toh kok kita bisa bersatu, berbeda bahasa, berbeda budaya. Nah, disatukanlah dalam kapal Dewa Ruci, yaitu untuk menimbulkan kesadaran. Karena memang sekarang ini dengan hadirnya berbagai teknologi mengancam dunia, khususnya disintegrasi bangsa, karena itu timbul radikalisme, akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini kan, yang seperti itu yang bisa saya katakan. Iya. Melalui kapal Dewa Ruci, berarti bagi Kak Nening hanya sayang mungkin ini masih masalah pandemi ya, jadi ditunda ya. Iya, ditunda dulu. Sudah ada kabar mungkin Kak Nening kapan nantinya? Tahun depan insya Allah. Tahun depan ya, tapi punya persiapan apa nanti kemudian untuk mengikuti pelayaran itu? Yang sekarang sih untuk kesehatan saja Kak, karena lagi pandemi begini. Ya. Tapi dalam pelayaran nanti mungkin sudah tergambar di apa-apa yang dipersiapkan, lalu kemudian mengelilingi Nusantara. Untuk belajar menulis gitu. Karena nanti kan akan kita buat seperti tulisan dalam perjalanan itu. Jadi kita harus kuasai cara-cara penulis. Kayak jurnal gitu ya. Bisa jadi. Sejenisnya. Iya Kak. Semacam sebuah pengalaman dari Nening. Baiklah, kita akan diskusi lebih panjang lagi bagaimana kemudian mengisi kemerdekaan baik dari potret milenial maupun untuk sedikit flashback tentang nilai budaya mengisi kemerdekaan. Kita kembali setelah yang berikut ini.
Obrolan budaya bersama dari RRI Kendari untuk diskusi tentang penguatan nilai budaya mengisi kemerdekaan di momentum bulan Agustus ini. Mungkin kalau kita menghitung tahun begitu ya, sudah berapa tahun kita merdeka yang sebenarnya bisa dianggap kayak sudah cukup lama begitu ya kemerdekaan ini. Tapi kalau melihat dari kondisi yang ada, apakah sudah cukup dewasa mungkin kalau Pak Ali melihatnya, baik dari sisi SDM-nya yang mungkin tidak terlepas dari jati diri mereka tentang kebudayaan maupun nilai-nilai kebudayaan yang apakah dilihatnya kendor atau mungkin mengalami stagnan atau peningkatan atau penurunan? Gimana Pak Alim menilai? Kalau melihat kita sudah 76 tahun merdeka, ya insya Allah kita sudah lebih dari setengah abad. Jadi memang kita dalam proses-proses kita ini, kalau kategori negara yang sedang berkembang. Kalau negara yang sedang berkembang itu ada beberapa ciri khas yang mewarnai, yaitu bagaimana masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang harus memang disempurnakan. Memang kalau untuk menuju negara yang lebih maju itu harus didukung beberapa hal. Pertama, sumber dayanya yang sudah di atas rata-rata IPM-nya, dan juga ekonominya yang sudah mapan, dan regulasi aturan yang mendukung itu memang terjamin. Yeah. Nah, sehingga ini 3 indikator yang bisa mendukung kemajuan sebuah negara. Kembali ke Indonesia, kalau mau dikatakan juga dewasa, ya sudah dewasa, lebih dari 76 tahun. Yeah. Yang mau dikatakan juga maju, ya akan terasa juga seperti apa. Tetapi yang saya ingin katakan, untuk proses maju sebagai negara yang berkembang, negara yang maju, itu memang harus di teknologinya yang sudah seperti Jepang, ya, dan ekonominya yang sudah begitu maju seperti negara-negara yang sudah di Cina atau memang Korea, ya. Kalau kita melihat negara-negara yang sudah berkembang, seperti katakanlah Jepang yang sudah maju, Yeah. ada hal yang kita harus petik dari sana. Pertama, dia menerima kemajuan, tetapi dia tidak meninggalkan nilai budaya. Itu yang harus kita pegang, mencontoh. Ya katakanlah persoalan waktu, disiplin. Itu adalah salah satu indikator yang negara yang sudah maju. Waktu memang harus diatur. Dan memang kalau kita di Indonesia itu pelan-pelan. Ya, karena kita memiliki kekayaan budaya beribu suku bangsa, yang dengan nilai-nilai budaya itulah yang membuat kita harus istilahnya dalam mengembangkan bangsa ini harus lebih bijak lagi pulau-pulau atau suku-suku bangsa dalam menghadapi era global ini. Memang kebudayaan lokal itu harus ditata sedemikian rupa bagaimana untuk dikembangkan yang menjadi dasar-dasar dalam menapaki diri kita sebagai warga masyarakat, agar nanti kita juga lebih seperti negara-negara yang lain. Tapi intinya saya ingin clue-nya adalah bagaimana kita, seperti yang saya katakan tadi, di era global ini, era disrupsi ini, inovasi-inovasi yang ada itu memang harus kita pegang. Istilahnya kita mampu mendindustri diri. Nah, kita tidak dikuasai oleh teknologi, tapi harus kita yang menguasai teknologi itu, ya, untuk dalam mengisi kita supaya tidak tertinggal di seperti negara bangsa yang lain. Jadi dengan 76 tahun kita merdeka ini, memang yang harus kita garis bawahi bahwa
kemampuan masyarakat, sumber daya manusia kita harus ditingkatkan lagi, ya. Bagaimana caranya kita juga sebagai masyarakat jangan kita terbawa arus dengan hal yang demikian, sehingga kita tinggalkan budaya kita. Sehingga seperti kita lebih suka nonton drakor daripada nonton yang sinetron. Nah, itu kan gambaran-gambaran yang artinya kita harus mencintai budaya kita sendiri. Itu gambaran-gambaran. Dengan 76 tahun kita merdeka memang harus banyak yang harus kita benahi, ya, yang harus kita benahi dalam membangun negara ini. Ya, kita mau katakan tertinggal, tidak juga. Hanya memang sekarang ini butuh proses, butuh proses untuk bagaimana kita negara kita lebih, istilahnya apa yang kita idam-idamkan, sehingga seperti yang diamanahkan dalam undang-undang menjadi negara yang adil dan makmur. Adil yang makmur ini yang diamanahkan. Bagaimana kita harus bersifat berbuat adil untuk kemakmuran bangsa kita. Jadi dengan 76 tahun kita merdeka ini, ya, kalau melihat situasi ini, apalagi kita setelah kita mengalami hal-hal yang normal, kita tidak normal lagi, kita mengalami pandemi ini tentu ujian besar, sehingga memang banyak sudut-sudut yang harus tergerus, utamanya perekonomian kita harus turun drastis. Ini mempengaruhi juga ya situasi yang demikian. Ya, tapi pada intinya walaupun kita di era pandemi ini, jangan untuk mengisi kemerdekaan tentu kita harus banyak berinovasi diri. Iya. Ya, berdasarkan catatan terakhir kementerian yang tercatat dalam Kementerian Pendidikan, itu ada di era pandemi saja itu ada 1.600 lebih inovasi-inovasi yang tercipta yang dalam rangka untuk mengembangkan teknologi dalam rangka untuk memberdayakan sumber daya kita yang supaya kita tidak terbawa dengan situasi seperti ini. Jadi intinya di dalam kita mengisi kemerdekaan ini, kita harus mengembangkan semangat kita, mendiskusi diri kita, mengisi dengan berinovasi, karena kita sudah pegang teknologi, tinggal kita tangan teknologi itu sudah ada di tangan, tinggal pencet saja. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Ada korelasinya sih kayaknya mungkin dengan masalah literasi maupun lain sebagainya. Apalagi kalau untuk menyangkut seluruh elemen dari berbagai unsur, rasa-rasanya apa ya? Kayak sebuah tantangan juga mungkin gitu ya, Pak Lim ya. Iya. Literasinya memang dengan informasi sudah terbuka luas. Tinggal bagaimana saja kita menjaring itu, ya, dengan hal-hal mana yang kita bisa pegang sebagai dasar. Jangan kita sampai terbawa hal-hal yang sifatnya isu-isu yang bisa memecah belah. Ya, itu kira-kira. Ya. Lagi di Sultra ini kan kita tahu seperti tadi Pokok ASO, semangat persatuan. Mungkin kalau bergeser di wilayah daratan Buton ada Polimo yang biasa disebut di sana, termasuk pula ada suku-suku lainnya di Sultra pun juga punya semangat yang lain untuk sama-sama membangun begitu ya, bersatu. Saya ke Nening dulu kalau gitu. Untuk Nening sekarang memang masih sibuk dengan Duta Budaya dan Rempah ini maupun kegiatan-kegiatan kuliah, tapi sudah tergambar mungkin insya Allah 5-10 tahun mendatang untuk mengisi kemerdekaan akan berada di posisi mana bagi Kak Nening? Sudah tergambar mungkin ya? Belum juga ya. Tapi masih akan tetap berada pada jalur begini, mungkin masih berkaitan dengan budaya dan lain sebagainya? Jadi adanya jalur rempah ini tujuan utamanya adalah memperkenalkan UNESCO sebagai warisan dunia. Jalur rempah ini sebagai UNESCO warisan dunia. Jadi akan kita menduniakan budaya dari bangsa kita ini. Begitu ya, menduniakan ini ya. Kalau di Sultra ini mungkin apa yang menjadi primadona kita, apalagi kalau masalah rempah?
ataupun di Indonesia mungkin secara umum yang sudah kayak menjadi targetnya jalur rempah? Cengkeh, ada pala, Ya, sama banyak ya. Ini kalau Banyak, cengkeh kayaknya apa ya? Kolaka Utara ya begitu tuh. iya, Yang rame. cengkeh, Atau gimana, Pak? rempah. Ya kalau jalur rempah, kalau yang jalur rempah ini bagaimana kalau untuk memperkenalkan jalur-jalur pelayaran khususnya perdagangan, dan memang pada saat itu kita punya komoditas yang favorit yang disukai di Eropa, lada, pala, dan cengkeh itu menjadi favorit, termasuk kopi yang terakhir. Ya, dengan ini yang jadi favorit. Jadi itu kalau kita melihat komoditas-komoditas, kalau di Sulawesi Tenggara ini lebih ke, kalau dahulu ya lebih karena kita pelabuhannya belum ini, yang paling itu adalah Makassar. Jadi lebih favoritnya lebih ke yang sifatnya yang bisa dijual di Eropa pada saat itu. Tapi kalau melihat perkembangan selanjutnya, lebih ditekankan bagaimana dengan ikut jalur rempah masing-masing daerah di atas di kapal Dewa Ruci ini akan mereka diperkenalkan dari daerah masing-masing mengenai budayanya, hanya budaya masing-masing daerah. Nanti di setiap persinggahan itu mereka akan mampir, misalkan dari timur ke tengah ke Makassar akan bersilih ganti. Nanti yang dari timur akan singgah misalkan di Makassar ya, di Makassar. Nanti di sana selama di darat mereka memperkenalkan budaya masing-masing. Begitu selanjutnya akan lebih sifatnya estafet ya, estafet. Diadakan festival. Ya, jadi dengan demikian ini akan memperkokoh, menanamkan nilai-nilai budaya yang sudah kendur tadi. Ya, karena menanamkan itu memang proses-proses yang harus lebih tematik dia, lebih tematik karena ini seperti yang diamanahkan hadirnya undang-undang mengenai pemajuan kebudayaan ini adalah satu upaya pemerintah supaya budaya-budaya lokal itu tidak tenggelam begitu saja, tetapi harus mampu menjadi benteng, benteng bagi generasi yang ada di daerah-daerah masing-masing, dan bahkan juga dengan adanya kebangkitan kebudayaan lokal ini akan menimbulkan semangat, bahkan merasa akan memiliki budaya, karena budaya ini adalah merupakan identitas suatu daerah dan suatu bangsa. Ketika budaya suatu daerah atau suatu negara atau suatu daerah bangsa itu tidak digunakan lagi, mungkin saya boleh katakan ya sudah diambang kehancuran, akan nilai-nilai tercerabut lagi nilai, akhirnya timbul radikalisme atau hal-hal lain yang sifatnya negatif. Iya, sebentar muncul lagi argumen 2030 bubar. Iya, bubar. Tapi kan Nening, kalau tadi kan seperti yang Pak Alim sampaikan, mungkin akan ada pertukaran nanti budaya gitu. Selain mungkin pelayaran jalur rempah, bagi Kak Nening juga sudah membawa mungkin ada beberapa kebudayaan daerah yang mungkin nanti bisa di-sharing sama teman-teman di kapal Dewa Ruci yang tahun depan ya, insya Allah. Iya. Itu warisan tak benda. Ya. Warisan tak benda, Pak. Iya. Ya. Beberapa seperti tarian-tarian, dan juga saya akan memperkenalkan budaya-budaya. Kebetulan saya suku Tolaki, jadi saya akan memperkenalkan kepada teman-teman saya yang saya akan ketemukan nanti tentang budaya Tolaki seperti kalosara, lagu-lagu Tolaki, lagu-lagu daerah Sulawesi Tenggara. Kemudian begini Kak, sekarang kan tantangan pemuda kita itu tentang budaya, kurangnya rasa cinta kita terhadap budaya kita sendiri. Kebanyakan anak muda mengikuti budaya-budaya asing dari luar. Jadi bagaimana caranya saya bisa berkontribusi langsung untuk mengajak teman-teman saya. Seperti yang kita lihat, seperti Lulo kan sekarang masih tren di setiap ada pesta masih ada yang Lulo begitu. Masih ada kalosara karena itu dilakukan secara berulang-ulang, setiap ada pesta ada Lulo. Jadi orang-orang masih mengikutinya begitu.
tapi hal itu yang harus kita ikuti. Iya, pada dasarnya mungkin kayak kurang gemar gitu ya, kurang cinta begitu akan budayanya sendiri. Iya. Pak Halim itu sebuah tantangan besar ya. Iya. Untuk membuat cinta akan budaya. Tapi benar seperti yang Kak Deneng bilang. Tak heran bahkan malah budaya Korea yang waduh. Itulah masalahnya. Kita karena era teknologi ini kita macam-macam dengan promosi memang seperti yang saya katakan tadi bahwa hadirnya undang-undang pemajuan kebudayaan ini adalah bagaimana pokok-pokok kebudayaan yang ada di daerah harus dibangkitkan. Siapa yang harus membangkitkan? Ya kita semua. Dalam hal ini komitmen pemerintah daerah, pemerintah pusat juga untuk bagaimana menciptakan melalui ruang-ruang, misalkan Lulo ini sudah jarang gitu, ya melalui festival-festival. Bagaimana di era mengisi kemerdekaan ini, ya kalau katakan 17 Agustus kan identik dengan perayaan, ya perayaan ada pertandingan-pertandingan, lewat melalui salah satunya itu media-media seperti itu juga kita daerah harus mempunyai ruang-ruang bagaimana untuk menciptakan, membuat satu program untuk festival. Lewat melalui itulah kita internalisasi ke dalam generasi kita, selain di sekolah, di salah satunya juga ikut berpartisipasi seperti yang akan dilakukan nanti Neneng melalui kapal Dewa Ruci, dan itu adalah semua cara untuk bagaimana generasi di milenial ini yang sudah bisa dikatakan sudah hampir ditinggalkan, ya tidak hampir mengenal lagi budayanya sendiri, tetapi ya kita harus tetap optimis bahwa kita harus memulai juga dari kesadaran kita di lingkungan keluarga kita untuk memperkenalkan budaya kita masing-masing. Mungkin seperti Pak Bayu dari mana memperkenalkan kepada keluarganya seperti apa budaya kita, khususnya dalam berperilaku, dalam berinteraksi, bagaimana caranya sopan santun, bagaimana berbahasa yang baik dan benar, ya itu yang menjadi. Ya saya masih ingat dulu kalau masih kecil, saya kalau misalkan ada orang tua tamu dia, ya itu paling tabu kita lewat di depan rumah, harus muter ke belakang. Tapi pergeseran sekarang, ya ada tamu orang tua, pokoknya masuk saja. Ya, itu satu yang bergeser ya. Ya saya kira dalam menanamkan nilai-nilai budaya harus memang bukan hanya kita berkutat pada aturan yang ada, tetapi kita harus mampu menginternalisasi kepada generasi kita dengan memperkenalkan, dan juga pemerintah dalam hal ini yang pengambil kebijakan harus menciptakan ruang-ruang yang lebih luas lagi terhadap budaya-budaya lokal, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada generasi kita. Dan penting juga bahwa dalam mengembangkan budaya ini tentunya harus kita lebih kreatif lagi, ya harus kreatif dengan kreasi. Akhirnya mungkin tadi saya kira nanti mereka juga membuat vlog tentang keadaan daerah seperti apa, ini dianjurkan, sehingga dengan demikian lewat digital informasi kita lebih akan dikenal lagi. Ya perlu juga saya sampaikan bahwa misalkan tari Lulo itu dia sudah sejak 2016 yang lalu sudah masuk warisan budaya tak benda Indonesia, dan sekarang ini kita budaya-budaya lokal yang berpotensi menimbulkan satu bernilai yang masih ada sekarang itu akan diusulkan sebagai budaya tak benda, dan inilah nilai-nilai budaya yang perlu dikembangkan karena kedepannya menjadi sangat penting, karena kita bangga dengan ada kebanggaan kita bahwa daerah kita memiliki budaya yang dikenal luas. Nah, katakanlah di Bali tari reog sudah dikenal mendunia. Kenapa kita budaya lokal kita itu tidak kita?
Ya, memang di 76 tahun ini memang harus kita lebih Iya, iya. bekerja keras lagi dan semangat. Ya, dia semangat 45 lah kan gitu. Tapi Iya. Pak Alim tadi yang sudah menyinggung apa ya? Dimulai dari lingkungan keluarga, Iya. nampaknya itu menjadi salah satu poin penting ya. Iya. Ini yang kadang yang bikin parah malah di lingkungan keluarga juga tidak paham akan budaya sendiri, jadi Iya. jadinya semakin parah gitu ya, Pak Alim. Ya, ya memang kalau di lingkungan keluarga hal-hal yang kecil saja. Ya mungkin adab-adab, tata cara bergaul, berkomunikasi, ada waktu-waktu itu yang harus kita perkenalkan. Adapun ruang-ruang budaya kan itu memang hampir semua masyarakat juga memiliki adab-adab, tata cara, tata laku mengenai kesopanan dan adab-adab. Nah, itu yang harus kita mampu bagaimana bertutur kata yang baik. Ya, karena sekarang ya adanya hadirnya komunikasi bisa disaksikan langsung berbagai bahasa yang diserap oleh masing. Makanya yang membentuk lingkungan keluarga ini sangat penting, membentuk karakter. Nah, mulai dari rumah, dari keluarga kita. Ya itu yang paling penting. Baik. Kak Neneng, kalau bagi Kak Neneng itu mendapatkan baik tentang masalah kebudayaan, referensi maupun definisi hingga penerapannya itu lebih banyak didapatkan di mana? Lingkungan keluarga, di pergaulan, di tempat belajar atau gimana? Di lingkungan keluarga sama di kampus. Iya. Iya, Jadi situ banyak mendapatkan ilmu maupun lain Iya. sebagainya. iya Kak. Iya. Tapi kalau apa ya mungkin melihat kondisi yang ada, apalagi kalau kayak lingkungan kampus, teman-teman yang seperti tadi yang kita sempat singgung, yang sebaya seperti Kak Neneng ini, kalau yang Pak Alim bilang ketertarikan begitu ya, mencintai budaya sendiri itu gimana kalau Neneng melihatnya? Kebetulan di lingkungan kampus saya kan di Fakultas Ilmu Budaya, Ya, jadi seimbang, kalau bisa dibilang seimbang antara Ya. kecintaan budayanya sama tidaknya. tidak. Iya. Itu di lingkungan kampus. Iya. Bagaimana kemudian kalau bergeser di lingkungan teman-teman yang kayak di rumah ataupun juga keluarga-keluarga lain sebagainya, kalau Neneng melihatnya? Fenomena yang terjadi sih sebenarnya di teman-teman itu kurang sekali, Masih kurang ya? masih kurang. Karena itu tadi adanya dari budaya-budaya asing yang masuk ke kita. Ya, betul juga ya. Baik. Ini di sesi akhir kebersamaan kita mungkin juga sebagai penutup bagi saya ke Kak Neneng dulu nih, Kak Neneng. Sebagai generasi milenial yang malam ini hadir dalam obrolan ini, mungkin bagi Kak Neneng sebagai sosok milenial, gimana sih juga agar milenial-milenial lain yang menyaksikan ini memiliki keterpanggilan tersendiri ya, kecintaan sendiri mereka, jadi tanpa mesti ada desakan, paksaan, hingga mau mengetahui dan mencintai budaya sendiri, Kak Neneng. Ya, jadi menurut saya tumbuhkan rasa kesadaran dari diri sendiri. Terus kita juga harus mempelajari, belajar budaya kita sendiri itu sebenarnya kalau kita belajar dengan bersungguh-sungguh dan lebih gali lagi, pasti akan ada sisi-sisi yang asik yang kita dapat. Jadi kita harus memperbanyak membaca, mencari hal-hal yang baru di budaya-budaya kita sendiri, gitu Kak. Cari hal yang baru ya. Iya. Sebentar malah di smartphone-nya sudah berapa episode film Korea semua sudah di Terus juga seimbangkan dengan teknologi yang ada sama sekarang. Iya. digunakan untuk yang Iya. baik. Pak Alim, terakhir ini Pak Alim, mungkin kita bisa melihat sisi plus minusnya. Apa sih yang kemudian menjadi baiknya dan yang menjadi salah satu yang mungkin bisa kita menjadi kekhawatiran bersama ketika masalah nilai budaya ini di usia 76 ini mungkin semakin kita tingkatkan, tapi kalau ketika ini mungkin semakin kendor, apapun juga dampaknya. Silakan Pak Alim. Jadi memang nilai budaya yang harus kita pegang kembali kepada harus diperkuat, ya, perkuat melalui apakah itu melalui pendidikan atau melalui pertunjukan-pertunjukan, itu memang harus digalakan lebih, ya. Nilai-nilai budaya itu ada kesopanan, bagaimana diterapkan dalam lingkungan keluarga, dalam juga berinteraksi dengan masyarakat. Jadi
dengan kita memegang nilai-nilai budaya, mulai dari misalkan bagaimana tata cara kita bergaul, insya Allah kita akan diterima. Dan tentunya di era globalisasi ini yang kita harus jaga itu adalah bagaimana boleh, kita tidak ada larangan melihat, menonton, tetapi jangan kita sampai terpengaruh dengan budaya asing. Kita harus ada memang boleh saya katakan nilai budaya ini adalah filter dalam menjaring ya budaya asing yang masuk. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk bagaimana kita memfilter budaya-budaya asing, mana yang oke, kita terima, tapi kita harus sadar bahwa kita memiliki nilai budaya kita sendiri yang lebih mungkin yang lebih mengarahkan kita untuk lebih baik dalam berperilaku dan berinteraksi. Saya kira yang kita harapkan daripada clue daripada untuk mengisi kemerdekaan terkait dengan nilai-nilai budaya, bagaimana nilai-nilai budaya kita harus lestarikan dan kembangkan dan kita miliki. Ya itu. Baik. Ya. Poinnya dari situ ya. Ya. Pak Alim, terima kasih malam ini sudah bersama Terima juga Kak Neneng, terima kasih. Iya, Pak. Dan saya Wayu Firmansyah mengucapkan terima kasih atas semua pemirsa yang menyaksikan. Kenali jati diri daerahmu, karena itu menggambarkan identitas bangsa kita agar kemudian dunia mengetahui kita. Terima kasih, saya Wayu Firmansyah, sampai jumpa. Hela aka subuh-subuh rane